Bincang Inspiratif kembali hadir, masih bersama saya Siti Tania dan juga Bro Danang. Bro Danang, tadi kita sudah berbicara banyak mengenai masih dalam peringatan Hari Anti Narkotika Internasional, Mas Danang. Tadi sudah menjelaskan rumah rehabilitasi yang saat ini kita masih produktif ya, beraktivitas, Mas Danang. Kalau untuk pola rehabilitasi sendiri yang ditawarkan dari rumah rehabilitasi Mas Danang ini seperti apa, Mas, polanya? Selain pendekatan-pendekatan tadi. Kebanyakan rehabilitasi sekarang kan makainya kayak therapeutic community. Yeah. Gitu. Ada yang religi, ada yang tradisional, ada kan Mbak ya. Tapi tempat kami kayaknya cuma satu-satunya di tempat kami, Mbak. Satu-satunya? Satu-satunya yang pakai program mindfulness. Yeah. Mindfulness. Tuh. Yang saya bilang tadi, di situ mindfulness mencakup banyak banget. Ada yoga di situ, ada meditasi di situ, segala macam. Kita dalam 3 bulan kita ada paket program, Mbak ya. Bulan pertama kita ada paket programnya juga. Bulan pertama kita dapat paket A. Kita bahas apalah bla bla bla. Nanti bulan yang kedua kita ada paket B, bahas apa itu. Paket yang ketiga, paket C. Kita bahas apa-apa. Kalau yang di paket C ini kita lebih bahas untuk persiapan nanti kita di luar mau ngapain. Iya. Gitu. Kalau yang di paket B lebih banyak yang ke angry management kayak itu. Manajemen marah, apa yang seandainya terjadi kamu marah ini kamu harus ngapain. Bagaimana kita bisa mengatur atau manage emosi kita. Kalau yang A ini, yang paket A ini banyakkan di edukasi. Bahaya dampak segala macam gitu. Bagaimana dampaknya kemudian kalau kita sudah mulai mencicip-cicipi begitu, Mas ya. Baik, dan tadi memang rumah rehabilitasi ini terbuka untuk siapapun yang kemudian akhirnya ingin menyelamatkan diri mereka yang sudah terlanjur terjerumus begitu, Mas Danang. Dengan beberapa tahapan kemudian beberapa tahapan tadi, semoga nanti setiap orang yang masuk juga bisa pulih begitu, Mas ya. Pulih, baik. Dan kita beralih dari rumah rehabilitasi tadi, kalau misalnya dari pengalaman Mas Danang sendiri, Bro Danang sendiri, seberapa bahaya sih, Mas, narkoba sekali aja kita mencicipi? Menurut Anda seperti apa? Pokoknya saran saya nggak usah nyicip sih, Mbak. Jangan nyicip ya, intinya dia jangan coba-coba begitu. Tuh. Bahayanya tak bilang banyak banget. Buat diri kita sendiri ada bahayanya, buat lingkungan sekitar juga ada bahayanya, buat keluarga kita sendiri juga ada bahayanya. Belum dampak yang ke kesehatan kita kan, mungkin yang ke paru-paru, mungkin yang ke apa, mungkin yang ke HIV, yang HIV itu mungkin banyak. Kalau itu bahaya. Baik, menurut Anda jika memang banyak orang lain yang kita sudah berkampanye bahwa narkoba tidak baik, narkoba banyak negatif segala macam, tapi kemudian kenapa masih ada anak-anak muda yang akhirnya masih coba-coba dan akhirnya terjerumus? Menurut Anda faktor apa sih, Mas, yang paling terpenting? Oh iya. Sebenarnya orang pakai zat itu kan karena dia mengalami apa, Mbak ya? Sebenarnya orang pakai zat itu kan karena dia mengalami luka, Mbak. Ya. Pasti. Luka itu ada yang kecil, ada yang besar. Kalau luka yang kecil mungkin karena dia nggak pede mungkin. Makanya dia pakai biar pede. Ya. Luka yang kecil lagi ada yang, aduh, jangan-jangan nanti gua nggak diterima di lingkungan itu. Lingkungan itu pakai semua. Akhirnya dia pakai untuk biar diterima. Ya. Itu luka yang kecil. Masuk salah satu contoh luka kecil. Ada luka yang besar. Mungkin broken home mungkin faktor-faktor seperti itu, Mas ya. Mungkin dia punya penyakit yang nggak bisa sembuh mungkin. Ada residen kami yang punya penyakit yang nggak bisa sembuh, hipertensi. Kok hipertensi apa? Yang diabetes itu, akhirnya dia lari ke zat. Narkoba. Untuk kenapa? Untuk kayak desperate lah, kayak putus asa kok nggak sembuh-sembuh. Akhirnya lari dia ke sana. Tuh. Berawal dari luka. Makanya di tempat kami ini sembuhin dulu lukanya. Kita cari dulu akar masalahnya seperti apa. Baru kita obat. Sembuhin dulu lukanya, baru kita treatment ke narkobanya. Percuma nggak kita kalau treatment ke narkobanya, kita udah jelasin ke narkobanya bahayanya kayak gini-gini. Tapi lukanya nggak diotak-atik. Pulang lukanya masih nggak, Mbak? Akan sia-sia nanti. Akan sia-sia. Makanya di tempat kami lukanya disembuhin dulu, baru melangkah ke kecanduannya. Yang Anda sering temui
masalah itu masalah apa aja Mas biasanya yang dirasakan oleh seseorang? Sebetulnya kalau orang bilang kalau ditanya kenapa lu make, iseng aja bro, salah. Bohong. Pasti akan ada masalah. Pasti ada luka. Entah nggak pede mungkin, itulah. Itu yang dimaksud luka kecil tadi itu. Itu. Makanya dia nyoba keenakan, terus lagi. Dan narkoba ini kan semakin lama kan semakin ada toleransi kan Mbak. Dimana sekarang makainya segini, besok makainya segini, besoknya lagi harus tambah, besoknya lagi harus tambah, besoknya lagi harus tambah, terus meningkat terus, pokoknya terus. Gitu. Baik, karena semakin hari narkoba ini, kalau misalnya BNN ada semboyan ingin memberantas narkoba sampai akar-akarnya, menurut Anda hal itu bisa dilakukan? Sebetulnya program BNN bagus sih Mbak. Saya apa ya? Bagus sekali program BNN yang ingin membasmi narkoba sampai ke akar-akarnya itu. Bagus. Saya no komen ya. Kita optimis ya Mas ya. Baik. Dan mungkin terakhir Mas, Bro Danang, terakhir Anda bisa menyampaikan satu hal yang harus didengar orang-orang di luar sana yang sudah terlanjur terjerumus begitu. Anda ingin menyampaikan satu pesan agar mereka sebenarnya sadar bahwa ini adalah sesuatu yang jangan dicoba begitu. Silakan Bro Danang. Oke, kalau untuk pesan buat teman-teman yang masih di luar sana masih memakai, kalau saran saya ya, jauhi narkoba. Jauhi. Ngapain make? Kita lebih funky kalau nggak make. Gitu aja. Oke, cukup ya, simpel. Kita tetap keren kalau kita nggak make. Baik, luar biasa sekali, spesial Bro Danang hadir di sini. Terima kasih Bro Danang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini, berbagi kisah yang sangat inspiratif bagi kita semua. Terima kasih. Masih dalam rangkaian Hari Peringatan Anti Narkotika Internasional. Baik saudara, demikianlah Bincang Inspiratif Kompas TV Lampung hari ini. Saya Sri Tania, mewakili tim redaksi Kompas TV Lampung, pamit undur diri. Tabik pun.